Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal muwahhidin fala 'udwana illa 'alal zalimin al musyrikin wal mubtadi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahun awwaliyyin wal akhirin rabbus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin mab'atsa rahmatan lil alamin. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang kita ambil daripada Kitabul Adab, kitab tentang adab akhlak, sampai kepada bab an-nadab ila ityan as-shalah. Bab betul. Waqar, sakinah, sudah. Sampai kepada an-nadab ila ityanis shalah. Anjuran untuk mendatangi as-shalah, an-nadab artinya al-hadd. Anjuran-anjuran, ajakan-ajakan. Dan anjuran-anjuran untuk mendatangi salat wal ilm atau majlis-majlis ilmu wa nahwihima atau yang selain daripada keduanya. Minal ibadat, dari jenis-jenis beribadatan di mana di situ ada kebaikan, perkara-perkara yang Allah ridha dan Allah cintai, maka itulah ibadah. Maka ketika mendatangi tempat-tempat tersebut, maka datangilah bisakinah, dengan ketenangan. Tenang wal waqar, penuh kewibawaan. Dan sesungguhnya mereka manusia ketika melihat seorang yang tenang, berwibawa, maka sungguh mereka manusia akan sangat suka melihat pemandangan orang yang tenang, tidak terburu-buru, menampakkan kewibawaan. Maka jadilah seorang tersebut menjadi seorang yang karismatik, seorang yang dikenal sebagai orang yang berwibawa. Maka dilatih. Al-Islam sangat mengajarkan, menganjurkan perkara-perkara yang akan seorang hamba mendapatkan pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berargumen, itu Imam Nawawi rahimahullah taala berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, di antaranya salat. Salat adalah syiar Allah yang paling besar. Ketika seorang melangkahkan kakinya menuju masjid-masjid Allah, maka manusia akan melihat itu orang berangkat ke masjid. Saleh. Mengingatkan orang yang memandangnya. Mengingatkan orang yang memandangnya agar takwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia masuk masjid menggunakan pakaian-pakaian takwa, maka ini termasuk pengagungan daripada syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling terbesar. Maka siapa yang mereka yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu muncul daripada hati-hati yang bertakwa. Karena takwa tempatnya hati. Maka apabila hati sudah menjadi bertakwa, maka al-jawarih, anggota-anggota tubuh hanya mengikuti. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna likulli jasad mudghah." Ketahuilah, sesungguhnya pada setiap jasad-jasad mereka manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau daging tersebut baik, maka baik semua anggota tubuhnya. Kalau anggota atau daging tersebut buruk, maka anggota tubuh yang selainnya akan menjadi buruk. Ala wahyal qalb, maka ketahuilah itulah hati. Kalau hatinya takwa, maka jawarih, anggota tubuh hanya mengikutinya. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Abdurrahman ibn Sakhr mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza uqimatis shalah," apabila telah akan didekatkan atau ditegakkan as-shalah, iqamat. Fala ta'tuha, janganlah kalian datangi salat tersebut wa antum tas'aun, dalam keadaan engkau bercepat-cepat, dalam artian terburu-buru. Bersegera dengan terburu-buru sudah disebutkan bahwasanya hal tersebut adalah dua hal yang berbeda.
Kalau dia bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, masyru', dianjurkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan daripada Rabb kalian. Fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian untuk meraih kebaikan-kebaikan. Wasabiqu, berlomba-lombalah kalian ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, untuk mendapatkan ampunan daripada Rabb kalian, dan juga untuk meraih janjinya berupa surga-surga yang luasnya daripada langit-langit dan bumi. Dianjurkan untuk bersegera. Artinya ketika kalian mendapatkan ada kesempatan di hadapan mata-mata kalian, maka diraih. Itu yang dikatakan bersegera. Adapun bagi mereka orang-orang yang terburu-buru, maka mereka adalah orang-orang yang ketika belum waktunya, belum saatnya untuk dilakukan, maka dilakukan. Itulah yang dikatakan terburu-buru. Maka akhirnya penyesalan yang dia lakukan. Sebagaimana seorang yang mendatangi sholat dalam keadaan tas'un, berlari. Sa'i, artinya berlari. Berlari kecil. Janganlah kalian mendatangi sholat dalam keadaan kalian berlari. Meskipun sudah iqamah, meskipun qomat sudah dikumandangkan oleh muadzin. Janganlah kalian mendatangi sholat tersebut dalam keadaan kalian berlari. Mereka para ulama telah membahas akan faidah hadis ini, meskipun sedikit yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi subhanallah banyak sekali faidahnya. Karena seorang yang berjalan dalam keadaan terburu-buru itu akan mengganggu hadirin. Mereka akan merasa terganggu dengan langkahnya yang terburu-buru, atau dengan nafasnya yang terengah-engah, atau gerakan-gerakan yang tidak disukai oleh jamaah. Dan ini pun termasuk perkara yang keliru. Bahkan sebagian para ulama mengatakan dosa kalau dia mengganggu seorang yang sedang beribadah, apalagi jamaah. Karena sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahmatullah alaih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, kullukum tunaji rabbikum atau rabbakum, ketahuilah, sesungguhnya kalian sama-sama sedang bermunajat kepada Rabb kalian, maka fala tu'zuna, maka janganlah kalian saling mengganggu bil qiraah, dengan bacaan Al-Quran. Ketika seorang mendapati ada yang sedang sholat, kemudian di situ ada orang yang membaca Al-Quran, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fala tu'dzuna ba'dukum ba'dan bil qiraah." Janganlah kalian mengganggu satu dengan yang lainnya di dalam bacaan Al-Quran. Apakah dalam keadaan dia berdiri sama-sama salat jahriyah, ketika dia dalam keadaan masbuk, dua orang yang masbuk ketinggalan imam, tidak mendapatkan rakaat kecuali rakaat terakhir, maka dia disyariatkan untuk membaca jahar. Akan tapi ketika bacaan jaharnya mengganggu saudaranya, maka hal tersebut adalah perkara yang keliru dan disalahkan. Termasuk larangan. Fala tu'dzuna ba'dukum ba'dan bil qira'ah. Janganlah salah seorang di antara kalian dengan sebagian yang lain mengganggu orang yang sedang bermunajat di dalam bacaan-bacaan Al-Quran kalian. Demikian, Al-Quran saja, seorang yang membaca Al-Quran disalahkan oleh syariat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyalahkan. Dianggap suatu hal yang keliru kalau bacaannya tersebut mengganggu saudaranya sedang bermunajat kepada Rabbnya. Lantas bagaimana dengan yang selain daripada Al-Quran? Maka wa'tuha wa antum tamshun. Maka datangilah sholat tersebut. Datangi ritual ibadah tersebut dalam keadaan kalian tamshun. Dalam keadaan kalian berjalan. Tenang. Bagaimanakah jalannya? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan, menganjurkan, wa'alaikumus sakinah. Maka wajib atas kalian untuk tenang. Apakah kalian mendatangi sholat, maka datanglah dalam keadaan tenang. Apa yang kalian dapati, maka sholatlah. Kalau kalian terluput, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu dengan kekuatan-kekuatan kalian. Demikian pula ketika kalian mendapati majalis ilm, majlis-majlis ilmu, ketika taklim misalnya sudah dimulai, maka datanglah dalam keadaan tenang, tidak mengganggu konsentrasi teman-temannya yang sedang belajar. Seperti jalannya membuat gaduh, apakah dengan suara-suara langkah kakinya atau tasnya, atau sesuatu yang nyaring, apakah kuncinya, kunci motornya, atau yang selainnya, maka nanti diperhatikan. Masya Allah, ini dianjurkan dan diajarkan
di dalam al-Islam bagaimana cara mendatangi tempat ibadah. Jangankan ibadahnya, bagaimana cara mendatanginya pun diajarkan. Ada akhlaknya. Datang dalam keadaan tenang, tidak mengganggu konsentrasi teman-temannya. Maka fama adraktum, apa yang kalian dapati daripada salat, fasallu, maka salatlah kalian. Sebagai mereka para mustafidin yang saya dapatkan, ketika kalian mendatangi suatu masjid, kemudian mendapati imam dalam keadaan as-salah, maka jangan duduk di luar masjid. Akan tapi yang harusnya dilakukan adalah fama adraktum, apa yang kalian dapati daripada salat, fasallu, salatlah, ikut bersama kaum muslimin dengan niatan salat yang as-sunnah, bukan wajib. Meskipun kalian sudah salat, maka ketika kalian datang masuk ke dalam masjid mendapati jemaah dalam keadaan as-salah, maka ikut berdasarkan hadis ini. Fama adraktum, apa yang kalian dapati daripada as-salah bersama jemaah, fasallu, salatlah kalian. Meskipun dengan niatan yang berbeda. Berapa banyak fitnah yang terjadi ketika seorang mendatangi masjid dalam keadaan salat jemaah. Kemudian dia duduk di luar, maka akan muncul. Lihat, punya jenggot, punya peci, bajunya juga, tapi nggak salat jemaah. Bagaimana pendapat mereka manusia? Maka Nabi SAW berdasarkan hadis ini, fama adraktum, apa yang kalian dapati daripada salat, fasallu. Wa ma fatakum fa'atimmu, apa yang kalian luput padanya maka sempurnakan. Muttafaqun alaih, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Zada Muslimun, al-Imam Muslim rahmatullah alaih menambah fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, lahu, dan ini miliknya, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fi shalah. Karena sesungguhnya apabila kalian, salah seorang di antara kalian, idza kana ya'midu, apabila kalian menyengajakan diri kalian untuk melakukan as-shalah, fa huwa fi shalah, maka dia terhitung pahalanya seperti seorang yang salat. Dia cuma duduk sambil menunggu as-shalah, maka dia terhitung sebagai seorang yang sedang as-shalah pahalanya. Pelajaran bisa kita ambil. Dalam hadis yang lain disebutkan, faman adrakahu rak'ah fahuwa, siapa yang mendapatkan rakaat fahuwa, maka dia mendapatkan salat. Faqad adrakahu as-salah. Dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, siapa yang mendapati rukuknya imam, maka hendaknya dia atau dia telah mendapatkan salat. Dan mereka para ulama berbincang dengan hadis tersebut, apakah seorang yang mendapati rukuk bersama imam terhitung mendapatkan satu rakaat secara sempurna, maka di situ terjadi perselisihan pendapat dari kalangan mereka para ulama, di antara Syekh Muqbil dan juga Syekh Nasir Albani memiliki pendapat yang berbeda. Di antara mereka para ulama menyatakan bahwasanya siapa yang mendapati imam dalam keadaan rukuk sempurna dia mendapatkannya, maka dia mendapatkan salat. Sebagaimana ucapan Nabi, "Faman adraka rak'ah faqad adraka shalah." Siapa yang mendapati rukuk imam, maka dia telah mendapatkan salat. Rakaat. Berdasarkan dengan hadis Abu Bakrah ketika beliau mendapati rukuknya imam, kemudian Nabi mengatakan, "Zadakallahu hirsan fala ta'ud." Semoga Allah membalasmu dengan menambah kepada dirimu berupa hirsan, semangat di dalam beragama, fala ta'ud. Akan tapi jangan diulangi perbuatan. Mereka berhujjah bahwasanya Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu tidak diperintahkan untuk mengulang salatnya. Berarti telah mendapatkan salat. Akan tapi sebagai mereka yang menolak bahwasanya dia tidak mendapatkan rakaat, karena Nabi SAW telah mengatakan, "Fala ta'ud," jangan kamu ulangi. Maka siapa yang berhujah dengan hadis tersebut justru bumerang atasnya. Dia katakan, siapa yang mendapatkan rakaat atau rukuknya imam, berarti dia telah mendapatkan satu rakaat secara sempurna. Siapa yang berhujah dengan hadis Abu Bakrah, berarti dia telah menjadikan hadis tersebut sebagai bumerang atasnya. Karena Nabi mengatakan, "Fala ta'ud," jangan kamu ulang. Mereka berhujah, yang mereka mengatakan bahwasanya siapa yang mendapatkan ruku imam, tetap dia tidak dapat ruku kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah, berdasarkan hadis muttafaq alaih. Hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, "Man lam yaqra bi ummil Quran," atau bi Fatihatul Kitab, siapa yang tidak membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, maka fala salatalah, orang itu tidak mendapatkan salat. Maka hadis umum ini
Dibawa kepada sesuatu yang khusus. Adapun ucapan Nabi fala ta'ud itu khusus buat siapa? Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Maka yang kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu pendapat Syekh Muqbil rahmatullah alaih, siapa yang mendapati imam dalam keadaan ruku selama dia tidak membaca Al-Fatihah, maka dia tidak terhitung mendapatkan rakaat. Wallahu taala a'lam. Muttafaqun alaih. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, siapa yang mendapatkan bagian daripada salat, salat fadilah al-jamaah, maka dia telah mendapatkan keutamaan salat jamaah. Meskipun dia mendapatkan sedikit bagian daripada gerakan imam, ternyata sudah mau habis tasyahud akhir. Apakah dia mendapatkan keutamaan salat jamaah? Maka jawabannya iya. Siapa yang mendapati imam dalam keadaan dia masih salat bersama jamaah, maka siapa yang terlambat di dalam salatnya, tetap dia mendapatkan keutamaan salat jamaah meskipun tidak sempurna. Apakah dalilnya? Berdasarkan hadis ini. Nabi mengatakan, "Fama adraktum fasallu." Apa yang kalian dapati maka salatlah. Ini menunjukkan bahwasanya orang ini mendapatkan jamaah. Qala rahimahullahu taala wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Abbas hibrul ummah, semoga Allah meridai mereka berdua, anahu dafa'a man Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau berangkat ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah, pada hari Arafah. Fa sami'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendengarkan wara'ahu ada orang-orang rombongan di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam zajran syadidan wa darban wa sautan lil ibn. Ternyata banyak hardikan-hardikan yang sangat keras, pukulan-pukulan dan juga suara-suara yang gaduh yang terjadi di belakang Nabi ketika mereka memerintahkan unta-unta mereka. Fa'asyara bi sautih ilaihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan cambuknya kepada mereka. Wa qala ayuhan nas, wahai segenap manusia, alaikum bisakinah. Wajib atas kalian untuk tenang, jangan terburu-buru. Fa innal birra laisa bi'idha'. Karena sesungguhnya yang dikatakan kebaikan-kebaikan bukan disebabkan dengan orang yang tergesa-gesa dengan terburu-buru. Rawal Bukhari wa Muslim ba'du. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim sebagiannya. Al-bir at-ta'ah. Makna bir di sini kata Imam Nawawi rahmatullah alaih adalah ketaatan. Jadi artinya sesungguhnya bukanlah suatu ketaatan dengan bersegera atau dengan terburu-buru. Wal idha' bi dhadin mu'jama qablaha ya'un wa hamzatun maksuratun wa huwa al-isra'. Kata beliau, idha' adalah al-isra'. Bersegera, cepat-cepat. Dalam artian terburu-buru. Maka bukanlah ketaatan orang yang terburu-buru di dalam melakukan ritual ibadahnya. Adapun seorang yang dikatakan taat adalah orang yang bersegera meraih kesempatan yang ada di hadapan dia. Beda halnya dengan orang yang terburu-buru. Maka dari sini hadis ini pun menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat perhatian, orang yang banyak kasih sayangnya kepada manusia dan juga bahkan kepada hewan. Bagaimana Nabi tidak suka melihat bahwasanya unta-unta tersebut dihardik dengan ucapan-ucapan yang keras, ucapan-ucapan yang kasar, atau pukulan-pukulan yang keras. Tidak menyukainya. Maka Nabi mengatakan, alaikum bisakinah. Wajib atas kalian untuk tenang. Jangan kalian terburu-buru. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita masuk pada bab yang baru. Bab ikramid dhaif. Bab tentang pemuliaan tamu. Qala Allah Ta'ala, dan inilah kebiasaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa jazahullahu khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan dan juga untuk keluarganya. Rahimahullah. Beliau ketika membuat bab-bab di dalam kitabnya, dalam kitab yang sangat bagus ini, Riyadhus Shalihin, beliau sangat membantu kepada mereka para duat, kepada mereka para tulabul ilm, tulabul haq, para pecinta kebenaran, para pecinta kebaikan, untuk memudahkan memahami agama dengan melalui perantaraan beliau. Kalau beliau dengan dalil-dalil yang beliau suguhkan. Beliau membuat bab di dalam bab-babnya, kemudian beliau suguhkan ayat-ayat, kemudian hadis.
Beliau kedepankan ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabawi. Adapun mereka para tullabul ilm, para penuntut ilmu, tinggal menekuknya saja. Walhamdulillah. Beliau katakan, ikramud dhaif, termasuk akhlak nubuwah, termasuk akhlak yang diajarkan oleh al-Islam, yaitu memuliakan tamu. Beliau berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Hal atak hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah belum datang kepada engkau? Dikatakan oleh mereka para ulama, Ibnu Katsir rahmatullah alaih, hal atak, apakah belum datang kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau dalam hadis yang lain atau dalam tafsiran yang lain dikatakan hal ataka alaika wa ala ummatik. Apakah belum datang kisah kepada dirimu dan juga belum datang kepada umatmu? Artinya ayat ini tidak khusus kepada Nabi tapi umum juga untuk seluruh kaum muslimin. Dan inilah pendapat yang terkuat kata Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Hal ataka hadithu, apakah belum datang kepada kalian wahai Nabi dan juga kaum muslimin? Hadithu dhaifi Ibrahim, kisah tentang tamu-tamu Ibrahim alaihissalam al-mukramin yang mereka dimuliakan. Yaitu para malaikat ketika mereka bertamu ke rumah Ibrahim alaihissalam untuk memberikan kabar gembira kepada mereka, Ibrahim dan juga Sarah. Dan juga sekaligus memberikan kabar gembira bahwasanya akan turun azab kepada mereka bangsa Lut yang merupakan anak adiknya atau anak pamannya Ibrahim alaihissalam yang bernama Lut alaihissalam. Lut alaihissalam manusia yang pertama kali hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ibrahim, manusia yang paling pertama kali menerapkan atau memuliakan tamu. Idza qalu alaihi faqalu salaman. Tatkala mereka para tamu, yaitu para malaikat Jibril, Mikail, Israfil alaihissalam datang dalam wujud yang paling bagus. Pemuda yang sangat tampan, yang bercahaya, yang membuat fitnah orang yang melihatnya. Karena saking tampannya. Malaikat. Idza qalu alaihi faqalu salaman. Tatkala mereka datang kemudian masuk ke rumah Ibrahim. Faqalu. Mereka mengucapkan dengan ucapan salam. Salam sejahtera. Ucapan dengan kalimat salam. Qala salamun qaumun munkarun. Maka Ibrahim mengucapkan kesejahteraan. Semoga keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala menimpa pada diri kalian wahai kaum mukramun atau munkarun, kaum yang mungkar. Apakah maksud mungkar di sini? Tamu asing. Mungkar artinya tidak dikenal. Selamat datang, semoga keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala tercurahkan atas kalian wahai kaum yang saya belum kenal. Ini menunjukkan akan adab seorang Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha." Apabila salah seorang di antara kalian diucapkan salam, diberikan tahiyat, ucapan penghormatan assalamualaikum, maka fahayyu, maka balaslah ucapan tahiyat tersebut bi ahsani minha, dengan ucapan yang lebih baik. Dia katakan assalamualaikum, balas waalaikumsalam warahmatullah. Dia katakan assalamualaikum warahmatullah, maka jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau dia katakan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, maka jawablah yang semisal atau yang lebih afdal atau yang semisalnya. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Sebagai mereka para ulama menganggap baik kalau ditambah dengan wa maghfiratuh. Semoga Allah membalas atau semoga Allah mencurahkan keselamatannya untukmu. Semoga Allah mencurahkan berkahnya kepada dirimu. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada dirimu. Dan semoga Allah mengampuni dirimu. Au rudduha. Atau balas yang semisal dengannya. Dan Ibrahim telah memberikan jawaban yang lebih baik daripada orang yang telah mengucapkannya. Faragha ila ahli. Maka Ibrahim alaihissalam masuk ila ahli. Masuk ke dalam rumahnya. Ila ahli. Menuju keluarganya. Maka tiba-tiba faja'a. Kalau ada kalimat fa, berarti maknanya fujaiyah. Tiba-tiba. Faja'a. Maka tiba-tiba. Ja'a. Beliau datang. Menuju kembali kepada tamu tersebut. Bi'ijlin samin. Dengan daging yang sangat gemuk. Ijl itu bakar. Sapi. Yang masih muda.
Sapi muda, samin, tapi gemuk. Ini menunjukkan bahwasanya Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana cara memuliakan tamu. Yang pertama, ketika tamu datang mengucapkan salam, maka balas dengan salam yang lebih baik. Sebagaimana ucapan Ibrahim, salamun qaumun munkarun, dengan penyambutan yang sempurna. Salamun qaumun munkarun. Semoga salam keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala menimpa kalian, wahai kaum yang saya belum kenal. Ucapan yang sangat bagus. Kemudian ketika tamu datang masuk ke dalam rumah, maka tuan rumah faragha ila ahli. Maka tuan rumah langsung masuk ke dalam rumahnya tanpa basa-basi. Dipersilakan duduk, kemudian langsung masuk ke dalam rumah. Jangan ditawari, mau makan apa, mau minum apa, jangan demikian. Tapi langsung masuk bawa makanan atau bawa minuman, dan Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan contoh yang sangat bagus. Faja'a bi'ijlin samin. Maka beliau membawakan sesuatu yang sangat istimewa, yaitu berupa daging sapi yang masih muda dan gemuk. Daging sapi yang masih muda itulah daging yang paling enak. Kenapa dikatakan enak? Karena dagingnya tidak terlalu keras. Ditambah lagi samin, bukan hanya daging, akan tapi samin, daging yang sangat gemuk dan enak untuk disantap. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya beliau menyiapkan daging yang sudah dipanggang. Dan disebutkan kalimat faja'a bi'ijlin samin, ini menunjukkan bahwasanya ketika memberikan pelayanan kepada mereka para tamu tidak bertele-tele, tidak perlu lama-lama. Karena fa artinya fujaiyah, secara tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba membawa makanan. Apakah makanan tersebut? Yang paling istimewa, yaitu daging anak sapi yang gemuk yang sudah dipanggang, siap disantap. Kemudian ketika sudah menyuguhkan makanan atau minuman kepada mereka para tamu dengan secara tiba-tiba alias cepat, faqarrabahu ilaihim. Kemudian adab dari Ibrahim alaihissalam kepada diri kita, faqarrabahu ilaihim. Maka makanan tersebut didekatkan kepada mereka. Maka termasuk kekeliruan ketika datang tamu. Kemudian dikatakan, ayo sini kita makan. Berarti memerintahkan. Memerintahkan tamu untuk mendatangi makanan. Ini bukan pengajaran yang paling bagus. Sebetulnya bagus. Akan tapi masih ada yang lebih bagus. Yaitu mendatangkan makanan kepada tamu. Sehingga mereka para tamu tidak sungkan. Tidak sungkan untuk melangkahkan kakinya. Biasanya kalau sudah ditawarkan, ayo sini kita ke dapur kita makan. Biasanya dorong-dorong, antum duluan. Malu. Tamu akan merasa berat untuk melangkahkan kakinya. Tapi kalau makanan sudah dihidangkan, mau apa lagi mereka? Ya sudah, makan. Dan ketika menawarkan, tidak dengan paksaan. Perhatikan ucapan Ibrahim alaihissalam. Memberikan tawaran makanan dengan ucapan yang paling bagus. Qala, Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun. Bukankah kalian mau makannya? Tidak dipaksa. Ayo makan. Kalau belum makan, belum boleh keluar dari rumah. Biasanya orang desa seperti itu. Niatnya baik, memuliakan tamu. Tapi bikin hati jadi kecil. Ibrahim alaihissalam tidak memaksa. Akan tapi mendekatkan makanan, kemudian menawarkan, bukankah kalian mau makannya? Subhanallah. Adab yang sangat bagus. Ibrahim alaihissalam meskipun tamu-tamu yang tidak dikenal, yang mereka menampakkan wajah-wajah yang tidak penuh dengan kecurigaan, Ibrahim alaihissalam tidak pandang bulu. Apakah tamu yang datang adalah tamu yang kaya atau tamu yang miskin? Ala sawa, sama saja. Selama dia kaum muslimin, selama dia menampakkan kepada kebaikan-kebaikan, maka tetap dia berhak untuk mendapatkan pelayanan sebagai seorang tamu. Demikian. Jangan pilih-pilih. Ketika ketok-ketok pintu, assalamualaikum, maka lihat gorden. Ternyata yang parkir Avanza. Siapkan makanan enak. Yang tidak ada menjadi ada. Sirup marjan dikeluarkan. Tapi kalau cuma ketok-ketok, subhanallah, ikhwan cuma jalan kaki, lusuh pakaiannya, seadanya aja. Ini termasuk kekeliruan. Maka apa yang dia miliki, maka berikan dengan tanpa takalluf. Apa yang dimiliki, maka berikan. Dan mereka manusia ketika memuliakan tamu memang berbeda-beda. Terkadang ada tamu-tamu di antara mereka adalah tamu-tamu yang istimewa, spesial. Seperti keluarga. Keluarga jauh kemudian tiba-tiba datang ke rumah. Maka berikanlah.
Sesuatu yang layak bagi mereka. Adapun kalau tamu-tamu tetangga, maka berikan sesuai yang layak bagi mereka. Kalau cukup dengan air minum atau teh manis yang hangat, maka silahkan. Dengan tidak tanpa takalluf, berlebih-lebihan. Wa qala ta'ala, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan kembali bagaimana syariat al-Islam telah membentuk, mengatur bagaimana cara pemulihan tamu. Sebagaimana kisah Ibrahim alaihissalam, kisah yang sangat bagus. Kemudian kisah yang lain dalam Al-Quran disebut dalam surat Hud. Allah berfirman, waja'ah, maka datanglah kepada dia. Huwa, di sini kembali kepada Nabi Lut alaihissalam. Yuhra'una ilahi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Mereka bersegera untuk mendapatkannya. Yuhra'un, mereka ingin. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Masih ada kaitannya. Kalau tadi dalam surat Az-Zariyat ayat 24 dan sampai ayat yang ke-27. Karena mereka para tamu sebelum mendatangi Nabi Lut alaihissalam, mereka para tamu mendatangi Ibrahim alaihissalam untuk memberikan kabar gembira berupa anak yang bernama Ishak. Wa min wara'i Ishak Yaqub, dan di belakang Ishak ada Yaqub. Itu kepada Sarah radhiyallahu taala anha. Setelah memberikan kabar gembira, dan sebelumnya Ibrahim alaihissalam sedikit berjidal kepada mereka para malaikat karena kasih sayang Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka para tamu tidak mau makan, tidak mau menyantap makanan yang diberikan oleh Ibrahim alaihissalam, maka falamma dhahaba an Ibrahim, maka tatkala mereka tidak mau makan daripada makanan-makanan yang telah disuguhkan oleh Ibrahim alaihissalam, maka timbullah rasa takut. Kenapa ini? Ada apa? Tamu asing diberikan pelayanan yang sangat istimewa, diberikan makanan-makanan terbaik, kok tidak mau menyentuhnya? Ada apa ini? Jangan-jangan ada yang keliru pada diri saya alaihissalam. Maka tatkala disebutkan identitas mereka, bahwasanya mereka adalah rasul-rasul Allah dari kalangan malaikat, maka menjadi tenanglah Ibrahim. Akan tapi ketika disebutkan bahwasanya mereka punya misi, yang pertama memberikan kabar gembira kepada istrinya, kemudian yang kedua akan mengazab kaumnya Lut alaihissalam. Maka Ibrahim falamma dhahaba an Ibrahim raw' wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Allah sebutkan tentang Ibrahim alaihissalam. Maka tatkala rasa takut sudah hilang pada diri Ibrahim alaihissalam, kemudian telah datang pula berupa kabar gembira untuk Ibrahim bahwasanya Sarah radhiyallahu taala anha akan melahirkan seorang anak yang alim, seorang anak yang cerdas, itu Ishak radhiyallahu atau alaihi salam. Maka yujadiluna, maka ternyata Ibrahim berjidal, berdiskusi kepada kami, maksudnya utusan-utusan kami dari kalangan para malaikat, fi qaumi Lut, tentang keputusan kami terhadap kaum Lut. Bukan artinya Ibrahim tidak mencintai ketetapan Allah kepada kaum Lut. Bukan artinya Ibrahim menentang. Akan tetapi Ibrahim coba menawar kepada mereka para malaikat agar berikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Maka Allah katakan, Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim betul-betul seorang yang halim, seorang yang penyabar. Allah, seorang yang sangat penyantun, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, munib, dan orang yang cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Sifat orang yang bijaksana, tidak terburu-buru. Sifat orang yang penghibah, penuh dengan kasih sayangnya. Jangan sampai mereka diazab. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling jelek pada zamannya. Yang tidak pernah manusia sebelumnya melakukan perbuatan yang sangat keji. Ketika mereka para lelaki mendatangi lelaki yang semisalnya. Satu jenis. Akan tapi Ibrahim masih mengharapkan semoga mereka mau bertobat, semoga mereka mau kembali. Maka ditunda dulu azabnya. Maka Allah memuji beliau, la halimun awwahum munib. Ibrahim adalah seorang yang bijaksana, seorang yang sabar, seorang yang penyantun, seorang penghibah, dan mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ibrahim, ya Ibrahim, a'rid an hadza. Wa Ibrahim, berpalinglah engkau daripada perkara ini. Karena perkara ini Allah katakan,
Innahu qad jaa amru rabbik, karena sungguh telah datang ketetapan Rabbmu. Wa innahum atihim, dan sungguh janji ini, ketetapan ini akan datang kepada mereka. Atihim azab ghairu mardud, itu azab yang tidak akan bisa ditolak. Maka Ibrahim pun pasrah. Ternyata apa yang dibawa berupa misi mereka para malaikat adalah misi dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa azab yang tidak akan bisa lagi ditolak. Maka Ibrahim cuma bisa memohonkan kebaikan untuk dirinya dan juga untuk keluarga. Wajahu, maka datanglah mereka para tamu kepada Nabi Lut alaihissalam. Maka wajahu kaum, maka datanglah mereka kaumnya Lut alaihissalam karena melihat tampan-tampan sekali pemuda-pemuda yang gagah. Dan ini dibocorkan oleh rahasia ini dibocorkan oleh istrinya Lut alaihissalam, bahwasanya di dalam rumahnya terdapat tamu-tamu yang sangat tampan. Maka kaumnya mendatanginya. Yuhra'una ilaihi, sangat mengharapkan, menginginkan, bersegera untuk mendapatkan mereka para tamu. Wa min qabl, padahal mereka sebelumnya kanu ya'maluna sayyi'at. Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat buruk. Yaitu mereka mendatangi satu jenis, cinta sejenis. Na'udzubillah minal khutlan wa dhalal. Qala ya qaumi haula'i banati. Maka Nabi Lut alaihissalam, putra pamannya Ibrahim alaihissalam, sezaman. Maka beliau mengatakan, wahai kaumku, haula'i banati, sungguh mereka adalah putri-putriku. Disebutkan oleh mereka para mufassirin, terjadi dua pendapat. Yang pertama bahwasanya Lut alaihissalam menawarkan kepada putri-putrinya sendiri, jangan kalian berlaku dengan perbuatan-perbuatan yang sangat buruk, melakukan hubungan sejenis. Maka sungguh mereka adalah putri-putri saya, maka nikahilah mereka. Itu maksudnya. Sebagai mereka mufassirin mengatakan bahwasanya kedudukan para nabi, mereka layaknya abu, layaknya bapa. Maka umatnya adalah seperti anak-anaknya. Sebagaimana Nabi SAW, Allah berfirman tentang istri-istri Nabi, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri mereka para nabi atau istri-istri mereka Muhammad SAW, Aisyah, Khadijah, dan seterusnya. Ummahatuhum, mereka adalah ibu-ibu bagi kaum muslimin. Berarti Rasulullah layaknya seorang bapak bagi kaum muslimin. Demikian pula Lut alaihissalam. Maka Lut alaihissalam layaknya seorang bapak bagi umatnya. Maka ketika mengatakan, qala ya qaumi haula'i banati, wahai kaumku, mereka para perempuan, wanita-wanita adalah putri-putriku. Maksudnya umatku. Dan ini pendapat yang paling benar. Hunna abharu lakum, mereka sungguh wanita-wanita tersebut adalah wanita yang lebih suci bagi kalian daripada kalian mendatangi hubungan sejenis. Maka sungguh mereka para wanita adalah makhluk-makhluk Allah yang lebih suci daripada kalian berhubungan dengan sejenis. Fattaqullah, maka takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tukhzuni fi dhaifi, janganlah kalian mengganggu tamu-tamu. Berarti apa? Dari sini menunjukkan bahwasanya Lut alaihissalam telah memuliakan tamu-tamunya. Ketika para tamu-tamunya akan diganggu, maka beliau siap menjadi orang yang akan melindungi tamu-tamu tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya memuliakan tamu adalah perkara yang sangat ditekankan. Perkara yang sudah menjadi sunnah mereka para nabi. Di antaranya Ibrahim dan juga Lut alaihissalam. Alaysa minkum rajulun rasyid? Apakah tidak ada di antara kalian rajul, lelaki-lelaki yang rasyid, yang pandai? Dikritik oleh Lut alaihissalam. Dalam ayat yang lain dikatakan, atatuna dzukran minal alamin wa tadaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Dikatakan oleh Lut alaihissalam kepada mereka. Dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, Nabi Lut mengatakan, apakah kalian, wahai para lelaki, mendatangi syahwat-syahwat kalian dengan kecintaan yang sejenis, hubungan sejenis dari kalangan laki-laki? Wa tadaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, dan kalian tinggalkan perkara yang telah Allah ciptakan untuk kalian daripada istri-istri kalian. Kalian tinggalkan mereka para wanita, justru kalian mendatangi laki-laki, na'udzubillah. Bal antum qaumun adun, sungguh kalian adalah kaum yang sangat melampaui batas. Diancam oleh Lut alaihissalam. Dan mereka para ulama menyebutkan di sini
Insyaallah nanti akan disebutkan pada bab selanjutnya insyaallah. Qala rahimahullahu taala, masuk pada hadis yang menyebutkan bahwasanya memuliakan tamu dianjurkan di dalam al-Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifah, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhir, maka sambung tali rahimnya. Siapa kata tali rahim? Kerabat-kerabat, famili-famili terdekat. Kakak, ibu, bapak, adik, paman, dan seterusnya. Wa man kana yu'minu billah, maka siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka ucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik atau hendaknya dia diam. Di manakah syahidnya? Falyukrim dhaifah, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan bagi siapa mereka yang mengaku-ngaku iman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka jangan sekedar pengakuan belaka. Maka hendaknya dibuktikan dengan anggota tubuh kalian. Falyukrim dhaifah, di antaranya muliakanlah tamunya. Ini naus yang sangat jelas. Bahwasanya memuliakan tamu adalah perkara yang wajib. Kenapa dikatakan wajib? Hukum asal perintah adalah wajib. Nabi mengatakan falyukrim dhaifah, maka muliakanlah tamunya. Maka siapa yang menyatakan sunnah, maka hendaknya datangkan bukti yang bisa memalingkan hadis ini. Maka tidak ada. Kemudian Nabi mengatakan siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka sambung tali silaturahim. Kemudian terakhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka ucapkan ucapan yang baik atau hendaknya diam. Karena diam, kata mereka para salaf, as-samad najah. Al-kalam faqad ala khatar. Atau kama qala al-ulama. Dikatakan siapa yang mereka lisannya terjaga, diam maksudnya, maka dia akan selamat. Wa man takallama fa innahu ala khatar, maka siapa yang berbicara, maka sungguh dia berada di atas suatu hal yang sangat membahayakan. Artinya pembicaraan-pembicaraan yang asal atau ngawur yang tidak dibangun di atas ilmu. Maka orang ini berada di atas suatu perkara yang sangat membahayakan. Dan sebagian mereka para ulama mengatakan, idza kana al-kalam fiddah, kalau ucapan seorang hamba, ucapan seorang manusia dinilai sebagai sama harganya seperti perak, maka as-samad, maka seorang yang diam nilainya sama seperti zahab, seperti emas. Diam dan berbicara itu tergantung kepada kemaslahatannya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam syarah hadis Arba'in An-Nawawi, karya Imam Nawawi, beliau yang menulis Arba'in dan beliau pula lah yang mensyarahnya. Dan beliau membawakan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Idza arada an tatakallam falyatafakkar." Kalau kalian hendak mengucapkan suatu pembicaraan, maka gunakan pikiran kalian. Sebelum berbicara, maka gunakan akal pikiran kalian. Berpikirlah kalian. Fa in kana maslahatuhu a'zam, kalau maslahatnya lebih banyak kalian untuk berbicara, falyatakallam, maka hendaknya ketika itu kalian bicara. Idza kana mafsadatuhu a'zam, kalau kamu bicara ternyata kemudaratannya lebih besar, maka fasamad, maka hendaknya kamu diam. Fasamad najah, maka diam itu selamat baginya. Wa Nabi Syuraih, kita lanjutkan. Khuwailid ibn Amr al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu qala. Kata Imam Nawawi dari Abu Syuraih, namanya Khuwailid ibn Amr al-Khuzai. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada hari akhir, maka muliakan tamunya. Falyukrim dhaifah jaizatah, dan juga jaizahnya.
muliakanlah. Qalu, mereka para sahabat bertanya, wa ma jaizatuh, apakah jaizah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, yaumu wa lailatuh. Maka berikanlah malamnya atau harinya dan juga malamnya. Berikan sesuatu yang istimewa kepada mereka, para tamu, ketika malamnya dan juga hari siangnya. Nabi mengatakan, wa diyafatu salasatu ayyam. Bertamu itu terhitung 3 hari. 3 hari berhitung, dianggap tamu. Siapa yang datang berkunjung 3 hari, maka dianggap sebagai tamu mulia. Falyukrim daifah jaizatah, maka muliakanlah tamunya dan istimewaannya, kemuliaannya. Fama kana wara'a dzalik, maka siapa yang melebihi daripada 3 hari dia bertamu, fa huwa shadaqatun alaihi, maka itu terhitung sedekah. Sedekah terhadap tamu. Muttafaqun alaihi, maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Wa fi riwayat li Muslim, dalam riwayat Muslim disebutkan la yahillu li muslim, tidak halal bagi mereka seorang muslim yang mengaku beriman, yang mengaku seorang muslim, ayuqima inda akhihi hatta yu'timuh. Terus tinggal di rumah saudaranya ketika dia bertamu, dia terus menerus, dia terus bertamu sehari, 2 hari, 3 hari, terus sampai seminggu. Maka tidak halal baginya. Tidak halal baginya untuk menetap di rumah saudaranya hatta yu'timuh, sampai saudaranya tersebut menjadi berdosa. Qalu, maka mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa yu'timuh? Bagaimanakah? Kenapa dikatakan tuan rumahnya menjadi berdosa? Qala, Nabi mengatakan, yuqimu indahu, kalian tinggal bertamu di rumah saudaramu, wala syai'alahu yuqribuhu bihi. Kemudian, ternyata di sisi tuan rumah tersebut tidak ada lagi tersisa sesuatu yang bisa didekatkan untuk tamunya. Artinya, kamu bertamu menjadikan harta tuan rumah tersebut amblas. Hartanya habis. Persediaan makanan yang dimiliki menjadi habis. Maka hal tersebut terhitung dosa. Siapa yang dosa? Tuan rumahnya. Bukan orang yang bertamunya. Kenapa dikatakan berdosa? Karena dia tidak bisa memuliakan tamu. Dia memaksakan dirinya menjadi takalluf dan itu terhitung dosa. Kekeliruan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Lantas bagaimana hukumnya? Apakah memuliakan tamu itu wajib atau sunnah muakkadah? Maka dijawab oleh mereka para ulama. Yang lebih tepat adalah memuliakan tamu itu adalah perkara yang wajib. Kenapa mereka mewajibkan? Yang pertama, alasan mereka yang mewajibkan memuliakan tamu adalah perkara yang wajib. Yang pertama, orang yang memuliakan tamu disifatkan dengan keimanan. Sementara beriman adalah wajib. Ini yang pertama. Seorang yang memuliakan tamu disifatkan dengan keimanan. Kemudian dari hadis Abu Shuraih, dari sini pun bisa dijadikan hujjah. Dalil akan wajibnya memuliakan tamu. Nabi mengatakan, wa diyafatu salasatu ayyam. Bertamu itu 3 hari. Fama kana wara'a dzalik, maka siapa yang melebihi daripada 3 hari tersebut, fa huwa shadaqatun alaih, maka itu terhitung sedekah. Memuliakan tamu 3 hari wajib, sisanya adalah sedekah. Kalimat sedekah ini berarti menunjukkan 3 harinya wajib, sisanya adalah sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Karena Nabi menggunakan kalimat sedekah. Sedekah atas mereka para tamu. Ini kedua. Kemudian bukti yang ketiga, kenapa dikatakan memuliakan tamu adalah perkara yang wajib? Saya ulangi. Yang pertama, disifati dengan keimanan. Yang kedua, Nabi mensifatkan siapa yang melebihi daripada 3 hari, kemudian memberikan makanan kepada mereka para tamu, maka terhitung sedekah. Berarti yang 3 hari pertama adalah wajib. Kemudian dalil yang ketiga kata mereka para ulama, bahwasanya muliakan tamu adalah wajib karena Nabi memerintahkan dengan lam amr. Fal yukrim. Fal dengan kalimat lam yang disukun, kemudian mensukunkan fil mudhari, yukrim. Berarti apa? Perintah. Lam amr, perintah. Lam yang menunjukkan perintah. Sementara perintah di dalam agama hukum asalnya adalah
wajib. Maka berdasarkan 3 argumen ini, mereka para ulama mengatakan bahwasanya memuliakan tamu adalah wajib. Akan tapi jangan dipahami ketika bertamu itu 3 hari, maka siapa yang lebih daripada 3 hari tidak mendapatkan makanan. Karena telah terjadi pemahaman seperti ini. Setelah 3 hari, Masya Allah diberikan makanan-makanan istimewa, diberikan makanan-makanan seadanya. Pada hari ketiga diberikan makanan-makanan ala kadarnya. Hari keempat tidak ada penyuguhan apapun. Apa alasannya? Karena kata Nabi, ad-diyafah salah satu ayyam. Memotong hadis. Karena bertamu, itu cuma 3 hari. Sisanya tidak ada. Bahkan terjadi di pondok. Na'udzubillah. Loh kenapa? Kok tamu nggak dikasih? Kata Nabi, ad-diyafah salah satu ayyam. Bertamu itu cuma 3 hari. Sisanya cari makan sendiri. Subhanallah. Kasihan sekali tamu. Dia lupa ada hadis yang lainnya. Fama kana wara'a dzalik fa huwa shadaqatun alaih. Maka siapa yang melebihi bertamunya, melebihi daripada 3 hari, maka diberikan makanan tersebut sebagai bentuk sedekah atas mereka para tamu. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.